Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update. Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini. Rockin' Style. Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi. Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. Rocking your day with the best playlist in town. The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life. Where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazani. This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani. Halo, I'm back again di Powder Room. Ini kayaknya sesuatu yang menyenangkan untuk gue bahas karena ini adalah momen dimana kencangan ya, sorry Yes, yang pasti gue hari ini siap menemani lo sampai nanti jam 1 siang Rockstars. Semuanya menyenangkan, semuanya seru untuk dibahas, semuanya juga siap untuk kita update. Apalagi kalau misalnya lo udah nunggu banget nih momen untuk tahu ya astrologi update-nya tuh apa sih untuk masuk ke bulan Juli. Sabar, akan kita bahas di jam ini. Sebelum nanti masuk ke jam berikutnya, gue punya seseorang yang akan gue bawa dan kenalin sama lo. Yang jelas, jangan kemana-mana. Barengan gue Sarazani di The Office. Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani di Powder Room. Halo, selamat siang Rockstars yang udah join ada di TikTok live-nya The Rockin' Life juga. Atau mungkin buat lo yang kayaknya sekarang lagi kayak aduh ada apa dengan isi kepala gue. Mungkin gue lebih kayak ke ada apa dengan isi kepala
Gemini sih. Nggak tahu kayak apa sih yang lagi jadi masalah lo. Hari ini kayaknya semuanya baik kan. Kayak komunikasi lo baik. Walaupun kita tahu kalau cara lo berkomunikasi adalah senjata utama. Betul? Ya dong, jadi percakapan atau diskusi-diskusi yang biasa aja juga bisa ngebuka peluang baru. Entah buat pekerjaan, entah buat percintaan. Yang paling jago speak nih ini nih. Atau mungkin sebetulnya kebutuhan yang lainnya lah. Jadi kalau bisa gue akan mengingatkan para Gemini ini untuk bisa memanfaatkan hal-hal yang baik aja, tolong ya. Networkingnya, presentasi buat di kantor lo, diskusi sama partner bisnisnya. Kalau partner hubungan, kata gue sih coba belajar lagi. Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Dragon Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani. Masih menemani lo di Powder Room. Dan mau nyapa dulu buat ternyata di TikTok itu lagi ramai banget. Karena gue siarannya sambil makeup ya, by the way. Tapi kayaknya yang lagi ramai bukan cuma itu doang, tapi kehidupannya para Taurus, ya gak sih? Kenapa lagi berantakan hatinya? Suasana hati lo kayak gue tenang kok gitu, gue nggak lagi in a rush, gedebak-gedebuk juga nggak terlalu, tapi memang hari ini tuh diminta untuk bisa memperbaiki banyak hal yang kayaknya penting banget deh, entah berkaitan sama keluarga atau mungkin pasangan atau bahkan sekedar lo punya waktu untuk bisa buat diri lo sendiri. Nah. Kalau kata gue sih ini adalah waktu yang pas untuk lo bisa refleksi, untuk meditasi. Nggak tahu kenapa mungkin ini akan juga ngebawa energi lo untuk memperbaiki as a financialnya, as a careernya, as a love storynya. Let's go ya. Jadi para Taurus, kita jauh-jauh dari yang namanya overthinking, terlalu ngoyo, dan satu lagi sih, sabar-sabar ya. Apalagi ngadepin kehidupan yang nggak pasti ini. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazani. Masuk ke jam 12 siang. Hai Rockstars, ada gue Sarazani yang siap menemani lo di Powder Room. Kali ini ada yang beda lagi-lagi. Apa? Gue hari ini ditemani oleh lelaki ganteng. Ini nih yang cewek-cewek suka nih, yang gini-gini nih ya. Kalau biasanya gue ngebahas soal fashion, makeup, terus udah gitu gue ngebahas soal lifestyle. Kita akan coba kolek-kolek dia. As a fashionnya gimana sih, as a lifestyle dia gimana sih. Selain nanti kita akan ngebahas juga soal salah paham lagi. Gue rasa dia Gemini deh. Kita akan coba cek ya. Jangan kemana-mana. Sarazani sampai nanti jam 1 siang di Powder Room. You are listening to TRL, The Rockin' Life. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani di Powder Room. Sesuai dengan janji gue. Apa sih centil banget kalau hari Jumat ini? Ya centil lah, ada cowok musisi terus jago bikin, ya udah deh. Kalau misalnya bagian-bagian gini gue langsung aja ketemu sama Syahrafi. Hai. Halo, hai Syahrafi. Ini tuh makanya momen yang kayak gue tuh selalu excited untuk bisa ketemu musisi di hari Jumat. Karena banyak yang mau gue bahas. Selain gue suka banget warna baju lo yang kuning ini. Gak tau kenapa di lo tuh kayak ini ya, bikin lo cerah banget. Atau mungkin mood lo lagi bagus juga kali. Lumayan, I mean it's Friday. Iya benar. Yeah, so Benar. like a weekend, we have a lot of things that we look up to. Iya, kayaknya lo mau langsung jalan juga sih ya. Mungkin ya. Lo kok jadi fashion police? No, sorry. Tapi sebetulnya kehadirannya, gue manggilnya apa ya, Raffi aja ya. Kehadiran Raffi di sini tuh mau ngebawa sesuatu yang kayaknya salah paham lagi nih. Enggak, ini kita akan coba kulik emang sesalah
paham itu santai, karena ini adalah hal yang kayaknya memang lo tahu kalau ngomongin Raffi di dunia musik kita nggak usah tanya banyak hal, kayak lo ahli di situ, lo lahir dan terjun di situ. Pertanyaan gue satu, penasaran banget, salah paham apa sih awalnya? Kenapa harus salah paham lagi? Kenapa? Silakan. Jadi waktu itu I met a girl waktu itu. Okay. And then kayak setelah 1 atau 2 kali ketemu, dia tiba-tiba bilang gini ke temen gue, kayak Raffi tuh orang gini gitu ya. Dia kayak mengasumsikan gue, dan gue merasa itu terlalu cepat. Oke. Gitu loh. Jadi I remember getting home, gue nyampe di rumah, and then I sit in the studio, terus gue nulis lagu ini. Salah paham lagi. Salah paham lagi. Tapi jadinya lanjut atau putus? Putus. Kita cari lagi Raffi cari lagi banyak cewek di luar sana. Alright. Jadi itu adalah premis awal kenapa salah paham lagi ini bisa jadi satu karya yang seru banget untuk dibahas. Apalagi di sini Raffi bersama dengan Rini Wulandari, betul? Iya. Satu musisi yang kayak I know she's a craziest woman, yang kayak masalah lagu, suara dan sebagainya. Dan yang menarik adalah ini kan sebetulnya remake. I don't know what do you mean about the remake version. Yes, gitu. Dan kalau misalnya dibaca lagi, ini nanti gue akan puterin anyway. Ada lirik yang ditulis ulang juga barengan sama Rini. Tadi lo sempat juga spill gitu. Apakah sebetulnya ini lumayan jadi ngegeser arti dari salah paham lagi kah? Atau sebetulnya ini cuman versi lebih mudanya atau gimana sih sebetulnya? So I think setiap lagu they gotta have a reason to exist. Kayak kenapa sih lagu ini mesti direkam, dan kenapa sih lagu ini mesti ada dan didengerin orang. True. Menurut gue si salah paham lagi ini exist because it brings another perspective. Gitu loh. So adanya Kanini di sini, it brings a new perspektif yang tadinya nggak ada, karena yang tadinya nyanyi gue doang kan, gitu loh. So dengan adanya dia di sini ada perspektif baru, ada new take on the song, on the issue gitu loh. Dan ternyata kalau waktu itu pas gue cerita tentang lagu ini, ternyata dia bilang kalau misalnya lo merasa lo disalahpahamin as a guy, kita juga sebagai perempuan, kita juga we're trying to do our best to ngerti lo maksudnya apa, gitu loh. So kayak di lagu ini itu diceritain sih gitu. Oke, berarti mungkin lebih tepatnya kayak nambahin perspektif perempuannya ya. Kayak that's why it's happened. That's why it happened. Iya. Oh, menarik nih. Ini gue suka deh ngulik-ngulik bagian kalau dikasih perspektif perempuan. Tapi mungkin kalau kita bayangin lagi, lo as a songwriter, pernah gak sih ngerasa kayak sebuah lagu nih sebenarnya tuh gue tuh belum benar-benar selesai, padahal udah rilis nih, tapi kayak my feeling, my heart, or the problem is not solved anyway. Gue kalau yang ini gue nggak pernah. Gue selalu merasa a good indication kalau gue mesti rilis itu ketika gue nggak sabar kalau ini didengerin orang lain, gitu loh. Kayak I think kayak a song is basically a story, right? It's basically a thought gitu loh. Perasaan kita yang kita rekam ke jadi lagu. Dan gue biasanya I'm not really like a talkative person, gitu. Jadi kayak gue nggak banyak cerita sama orang lain. Jadi kayak ketika gue nulis dan gue cerita quote unquote, gue merasa gue didengarkan, gitu. Dan gue biasanya nggak sabar untuk curhatan gue didengerin sama banyak orang. Ini tuh curhat versi elegan ya. Curhat yang gak cringe tuh ya bikin lagu. So there's this fun. There's a fun sensation in kayak bikin curhat tapi nggak explicitly gitu loh maksudnya. Agree. Dan sebetulnya bisa jadi karya yang bisa dinikmatin sama banyak orang juga. Kayak perasaannya kayak gimana. Dan kayak kita tahu bahwa setelah nanti gue udah denger sih sebetulnya salah paham lagi. Menurut lo, V, ya, jadi lebih kuat nggak sih dibanding versi sebelumnya yang sekarang? Menurut gue jadi lebih ada perspektif baru itu sih yang menarik gitu loh, dimana kayak gue juga nggak kepikiran tadinya ternyata akan bisa jadi kayak gini ya gitu loh setelah ini gitu. Itu sih yang menarik, ada this two people talking gitu. I think di dalam sebuah hubungan kan pastinya ada lo dan pasangan lo, it's always two sided gitu loh, and it's so fun to hear it in the song. Mungkin kata-kata yang lebih tepatnya adalah disempurnakan. Oke.
Kalau gitu sambil juga sabar kita kasih lagu dulu satu. Raffi suruh istirahat karena sebetulnya pertanyaannya kayaknya makin dalam nih. You ready Raffi? Let's go lah ya. Setelah satu lagu ini Sarazani masih terus akan menemani lo nanti di Powder Room. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani masih barengan sama Raffi di sini. Hai. Hai. Raffi, ini kita masih ngebahas soal salah paham lagi. Yes. Karena edisi hari ini tuh tentang apa ya? Kayak menjawab mungkin keresahan-keresahan orang yang juga punya perasaan yang sama kayak lo. Yes. Aduh, kan ini harusnya nggak gini ya. Exactly. Kok jadi gini sih? Alright, I'm back. Ini kalau misalnya kita geser ke satu kolaborasi yang menurut gue ciamik. I think Rini adalah musisi yang she's so smart. I don't know. I think so, yeah. Kayak dari cara dia nyanyi, gue pernah beberapa kali ketemu Rini dan ngobrol sama dia kayak bahwa chemistry itu sesuatu yang kayaknya mudah didapatkan oleh Rini. Tapi gue nggak tahu apa yang memutuskan lo akhirnya memilih kayak She's the One yang akhirnya cocok untuk lo ajak berproduksi bersama di Salah Papa. Basically, I love her, and I love her stuff. I love what she's doing. I love her music juga. I love the way she sings everything. Jadi basically she is one of my favorite musicians. Dan to do this with her is absolutely an honor buat gue. Jadi waktu itu versi aslinya si Salah Paham tuh it's a little bit R&B, right? Kalau lu dengerin versi aslinya. And then waktu itu muncullah ide untuk ya itu punya perspektif lain di rekaman ini. Dan waktu itu pas banget, nggak tahu kenapa gue lagi sering banget dengerin Soundwave. Terus kesebutlah muncullah nama Rini Wulandari, and I said kayak wow keren banget, it would be so cool kalau ada dia di rekaman ini gitu. Jadi awalnya it was almost organically sih, jadi kayak pas aja waktu itu. Dan semesta mendukung kali ya. Betul. Kayak dengan mudah aja untuk bisa produksi bareng. Betul. Dan awalnya waktu itu gue bilang sama Kak ini kayak ya Kak dengerin aja dulu lagunya, if you like it. And, let's go gitu. Dan ternyata jadi lagi. Ini nih nanti kita akan coba sama-sama dengerin ya. Karena kalau kita boleh bahas soal Rini sedikit gitu ya, selain nyanyi juga dia kan tadi lo bilang terlibat di penulisan bahkan. Karena ada point of view yang kayaknya menarik banget. Seberapa banyak sih sebetulnya dia akhirnya input perspektif versi dia? Apakah dia lumayan kayak breakdown kayak all the songs atau kayak part ini aja deh karena dia butuh kasih ide bagian itu? I think pertama kali gue duduk sama dia di studio, I wasn't ready. I wasn't expecting to hear yang dia bawa gitu loh. I think she is R&B. Gitu loh, dengan dari from the moment dia buka mulut dan dia nyanyi, she is just stylish gitu loh. Jadi kayak without her having to try so hard dengan berada di lagu ini, I think she just brings a lot of her stuff in it without even trying. Kalau dari perspektif gue, maksudnya she does it so effortlessly gitu loh. Jadi dia nggak yang nggak dia work out terlalu banyak, nggak dipaksain. She just did her stuff. Dan mungkin ini juga sih kayaknya Vi. Lo memberikan kebebasan dia untuk let's go the idea, let's go the perspective. Jadinya kayak semuanya jadi perfect aja proses dan hasilnya juga good. Gak sabar kan? Sabar dulu ya deh WhatsApp. Mana puterin? Sabar dulu bentar ya. Ini masih ngobrol karena ini menarik banget kolaborasi barengan sama Rini dari Raffi sendiri, bahwa ini jadi lagu yang kayaknya ngejawab dua kacamata nih, bisa ceweknya bisa cowoknya gitu ya. Dan justru bagian mana yang menurut lo tuh banyak berubah dari lagu ini? Apakah sebetulnya enggak sih berubah banget tuh enggak, tapi sebetulnya kayak memang ada satu hal yang gue menyelipkan, ada penggalan lirik gak sih yang kayaknya bagian ini nih kalau lo ngeh gitu? Favorit gue tuh Rini nyanyi ada bagian dia yang jadi kalau lo dengerin verse-nya tuh dia bilang, kamu bilang aku misteri tapi kamu pun sama tricky. Jadi ya itu sih kayak dia bilang
lo cowok-cowok menurut lo gue susah, ya lo juga susah gitu loh, kayak lo juga susah ditebak gitu loh, kayak I said waktu itu kayak holy F, oh yeah, that's so smart man, gitu kayak that's so cool gitu, kayak gue bilang kayak gue nggak, I wasn't ready to hear that, itu kayak that was so smart gitu loh. The question is, lo merasa ketika lo akhirnya breakdown sama Rini ya, ada jawaban untuk lo pribadi nggak? Kayak I get it. Iya kayak gue bilang kayak kok gue nggak pikiran ya. Iya kayak gue sebagai cowok gue selalu merasa kayak siapa maunya apa sih kadang-kadang gitu kan. Kalau maksudnya ketika lo ketemu orang baru gitu loh kayak ini lagu ngapain sih gitu loh. Terus tapi kayak ternyata at the end of the day kayak mereka juga mungkin merasakan hal yang sama. Mungkin lo juga merasakan hal yang sama gitu loh. Kalau lo juga sedang mencoba mendikot ini cowok sebenarnya maunya apa sih gitu loh. Iya. Tapi gak kepikiran balikan kan? Iya gue enggak. Kita cari lagi yang lain kata Raffi ya. Tahan dulu ya, gue juga akan puterin satu lagu spesial buat lo sambil Raffi mikir-mikir lagi yang mana yang harus saya pilih berikutnya. Masih barengan gue sama Raffi juga di Powder Room. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hi Rockstars, I'm still here bersama dengan Raffi. Yes. Aduh, ini tadi kita sempat ngebahas makin seru sih kalau ngebahas soal salah satu musik yang kayaknya nulisnya bagus, ternyata dia produce sana sini. Gue kayaknya kalau ini gue kan ini ya apa sih ngeh gitu bahwa lo kan salah satu orang yang bucin dengan pasangan lo ya. Oh iya. You really love her. I can see kayak. I won't deny that. Iya di Instagram kayak aku tuh suka deh cowok-cowok yang kayak aku merasa wanitamu adalah wanita beruntung itu. Kayaknya lo pernah terfikirkan your girl now, it's your inspired to make a song juga gak sih? Of course, menurut gue kan tiap lagu tuh yang tadi kayak mesti ada reasoningnya kenapa mereka mesti direkam, kenapa mereka mesti ditulis. Dan I think kalau buat gue what gets me going is things in my life gitu loh. Senangnya gue, my happiness, pasti sedihnya juga ya gitu. Romantic thingsnya yang gini-gini nih. I think kayak lagu itu bakal jadi bagus banget kalau if it matters to you yang nulis pertama kali gitu kan. Karena kan pas lagu itu didengerin ke orang lain, you expect the song to to kena dong sama yang dengerin. Dan pastinya yang pertama mesti senang sama lagu itu dan terpuaskan sama lagu itu ya kitanya dulu yang nulis. Oke. Ini juga gue jadi penasaran. Ketika lo kolaborasi bersama dengan Rini, lo banyak berdiskusi juga kah with your girl untuk kayak menentukan is it the point of view true or not? I ask her a lot of things basically. Gue seneng banget tanya sih basically kayak what do you think about this? Dan kayak waktu itu pas lo ngerjain lagu lo yang ini kok bisa kayak gini? What is the design thinking of the thing that you're doing gitu. Gue banyak banget nanya sama dia sih. Ini dia the power of love yang gini-gini nih Rockstars. Kita doain semoga udah pasti mereka bahagia banget. Coba deh kepoin Instagram ya. Gue sih pengen melakukan itu dengan pasangan gue setelah ini. Kita produce lagu. Kita balik lagi sama salah satu yang lagu akan kita bahas lagi dan lagi. Salah paham lagi, sesuatu yang kayaknya ini tidak akan mungkin terulang karena pasti banyak hal yang bisa dipelajari as a person kita lewat karya orang lain. Tapi kalau ngedengerin lagunya lagi, ini konfliknya super sederhana. Sangat sering kita temukan si hal-hal ini, putus, selingkuh, dua orang terlalu cepat kenal. Terus kalau sekarang katanya gini sih Vi, lagi banyak isunya adalah cowok bingung. Nih cowok bingung nih katanya lagi seru banget untuk dibahas kesimpulannya. Tapi kalau menurut lo, salah paham tuh justru sering muncul di awal hubungan. Percaya, maksudnya setuju atau gak? Setuju. Why? Setuju karena it's so easy to brand somebody. Lo gue liat Instagram lo, in like 5 seconds gue bisa menimbulkan asumsi tertentu. Mungkin Sarah tuh gini kali ya, Sarah tuh gitu kali ya. Karena kayak people judge other people from social media and it's so fast. Gitu kan. Jadi kayak menurut gue it's so easy buat
mengasumsikan sesuatu padahal lo belum kenal orangnya gitu loh, and you don't know the reasoning behind the things that you see kan. Ya. Makanya penting banget tuh untuk jangan coba judge by cover, kenalan dulu. I think so, dan kenalan yang bener ya. Iya. Give it time gitu loh. Gak bisa buru-buru cepet-cepet loh. Kalau nggak ya lo jadinya punya asumsi yang salah paham lagi gitu loh. Karena kalau lihat penggalan liriknya tuh ada jangan terlalu cepat, ini akan jadi highlight menurut gue, karena asumsi muncul terlalu cepat ya, karena lo terlalu cepat menyimpulkan apapun itu di baik apapun gitu ya. Dan itu kayaknya bukan cuman buat pasangan sih, maksudnya untuk semua pertemanan, kayak klien, the boss or your circle di kehidupan umumnya. Tapi sebetulnya lo punya pesan khusus nggak sih tentang si lirik yang lo jangan terlalu cepet deh kayaknya part ini tuh. Lo kayaknya sebenarnya gue, if I'm being honest, I want to fall in love fast. Oke. Gitu loh, kayak basically gue pengen lo jatuh cinta secepat mungkin, because basically falling in love is a good feeling. Happy banget kan. Gitu loh, tapi at the end of the day you gotta give time for somebody untuk berada dalam hidup lo juga kan, gitu loh. It takes time gitu loh. Jadi in anything that you do, everybody that you meet, mungkin ya kayak kita bahas tadi sih, you gotta give them time. Bukan cuman melihat kecocokan, tapi untuk membuktikan juga kalau mereka peduli sama lo gitu kan, mereka sayang juga sama lo gitu. Betul, itu tuh yang artinya kenal dalam tuh maksudnya itu proses untuk lo bisa mengenali lebih jauh, terus udah gitu nggak terlalu bikin salah paham lagi. Dan balik lagi salah paham lagi nih, kalau ngelihat dari cerita lagu ini, sebenarnya kan yang lebih sering bikin hubungan gagal itu ya tentang si salah pahamnya ini kan. Kayak mungkin ada solusi untuk ngeberesinnya, tapi si salah paham ini tuh selalu jadi masalah kecil yang kayaknya nggak sedalam itu. Makanya penting, seberapa penting sih menurut lo kenal lebih jauh untuk bisa mempertahankan hubungan? I don't know, in your relationship. I think depends on your goal juga nggak sih. Kayak menurut gue yang gue pelajarin sekarang, kayak setiap orang tujuannya beda-beda. Yang bikin mereka happy dalam berada dalam sebuah hubungan beda-beda. Kayak some people search for apa, some people nyarinya apa gitu. Jadi beda-beda. Tapi at the end of the day, I think it's very important for you to actually genuinely know pasangan lo. Ya sih, it's so important. Dari sini ini ya, Raffi adalah ini apa? Testimoni KUA. Betul. Raffi dan gue adalah testimoni KUA untuk kayak yuk kita jatuh cinta. Janganlah takut-takut jatuh cinta. Asal fokus, gak macam-macam. Yang gini-gini nih, yang perlu kita ajak ngobrol lagi. Sabar dulu, Raffi. Sebelum kita lanjut lagi untuk bahas salah paham lagi lebih jauh, kita akan dengerin juga kayak gimana lagunya. Gue akan istirahat dulu. Satu lagu spesial buat lo, masih barengan kita berdua di Powder Room. Hold on tight. Powder Room will be right back after this. You are listening to TRL, The Rockin' Life. Puff your cheeks tight because Powder Room is back. This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani with Raffi. Di Powder Room masih ngebahas soal salah paham lagi. Siapa yang salah paham lagi? Ini yang orang-orang terlalu cepat berasumsi, memutuskan. Iya kan, terlalu cepat menilai. Nggak boleh loh, semua tuh ada prosesnya sih gitu. Paling bisa aja ngomong kayak gini, bisa banget, karena lagu yang akan gue puterin setelah ini salah satu perjalanan musiknya Raffi yang gue rasa is such a smart guy aja. Sekarang kayak dia benar-benar bisa mengolah itu semua dengan perspektif yang baru gitu ya. Dan kalau misalnya gue melihat perjalanan lo Raffi di musik sampai hari ini, yang paling ngebikin lo berubah dari cara lo memandang sebuah lagu di Raffi terdahulu tuh apa sih? I think it's just life in general. Kayak life happened, ketemu orang baru, ketemu ada hal-hal baru terjadi ke gue. I think it shapes the way I write, and it shapes me as a person. Menurut gue musik tuh in my case music as a direct reflection of who I am. So kalau guanya berubah ya musiknya pasti berubah. Berarti bisa dibilang semua karya lo tuh lo aja ya, kayak gambarannya lo tuh adalah lagu itu aja. Semua karya lo. If you hear my songs like 10 years ago waktu gue zaman SMA itu kayak
versi young ya. menurut gue. Pendewasaan kita bisa lihat cerita hidup Raffi adalah lewat karyanya Raffi nih. Exactly. Yes, dan selain sebagai penyanyi, dia juga seorang producer, dia juga songwriter. Aduh, banyak banget bakatnya ya emang laki ini. Dua peran itu sebetulnya menurut gue saling melengkapi satu sama lain. Apalagi untuk karirnya Raffi, tarik menarik di saat bersamaan. Tapi lo lebih suka bagian apa? Karena pasti kalau disuruh milih satu gak bisa kan. Tapi mungkin yang kayaknya lo punya semangat tiba-tiba kalau bagian bikin lagu lagi atau or whatever. I think dua hal itu punya kesenangannya masing-masing, kenikmatannya masing-masing. Gue pengen jadi musician awalnya karena gue punya lagu. Oke. Jadi kayak because I have something to say. Jadi kayak gue pengen menyampaikan ide-ide gue. Ya menurut gue selalu bilang the true pleasure of music is buat gue tuh dinulis lagu. Karena kayak mungkin bisa ngeluarin isi kepala lo ya. Producing is how you serve it menurut gue. How you kayak kalau misalnya lo masak kayak nulis tuh itunya si foodnya itself as it is apa adanya. Si producing is how you process it, how you cook it, how you serve it to the audience. Gitu. And you did a great job aja sih, semuanya lengkap di sini. Salah paham lagi, gue boleh dengerin lo sedikit ya nyanyi gak sih? Dikit ya? Boleh dong. Silakan. Jadi tunggu dulu kamu perlu tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu. Ini saatnya aku dan kamu. Raffi, gue tunggu di mana show abis ini? Ada rencana? Ada, I have a couple shows next month. Ada beberapa festival music. Please let me know on social media. Yep, you can follow my social media di @Syahrafi_. Gue punya TikTok juga. Ada YouTube juga. Ada video liriknya Salah Paham Lagi. And show dates, manggung-manggung selalu diupdate di situ. Sure. Raffi, congrats once again untuk karyanya Salah Paham Lagi. So I hope so, kayak semua lirik-lirik lo lagi dan lagi. Gue tunggu karya-karyanya. Sukses perjalanan bermusik lo bersama dengan Karini. Dan jangan lupa juga Rockstars, kalau misalnya lo pengen request lagunya Raffi bersama dengan Rini Wulandari, Salah Paham Lagi bisa didengerin dimanapun dan kapanpun di www.rockinlife.com/streaming, and also bisa didengerin di radio kita juga ya. Raffi, have a great day. Thank you so much. Salam buat your girl, the Pisces one. The girl, the Pisces. Ada 2 Pisces here. Aku dan ceweknya Raffi ya. Kalau gitu Rockstars, terima kasih juga untuk keseruan hari ini. Terima kasih untuk keseruan lo di social media, TikTok, The Rockin' Life. Kita akan ketemu lagi next week. Masih barengan gue Sarah Zani. Kita langsung aja puterin ini dia, Salah Paham Lagi. Bye Raffi. Bye. Hold on tight. Powder Room will be right back after this.